Faslun fasal wa alaika bil hubbi fillahi, hendaknya engkau cinta fillahi pada Allah Ta'ala, hatta yasira, sehingga ia Allah menjadi subhanahu maha sucinya, ahabba ilaika, paling dicintai kepadamu, mimma siwahu, daripada apa saja yang selainnya, bal hatta, bahkan sehingga, la yasira, tidak ada laka bagimu, mahbubun, yang dicintai, illa iyyahu, melainkan hanya kepadanya. Pada pasal ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajarkan kepada kita tentang mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu sehingga Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai di sisinya daripada selain keduanya. Artinya kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya itu bergantung dengan sempurna atau tidak keimanannya. Dari sini kita dapat mengukur kadar keimanan kita masing-masing. Apakah ia sudah sempurna ataukah masih belum sempurna? Jika memang keimanan yang ada di dalam dada kita ini sempurna, pasti kita akan lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Sehingga apabila azan dikumandangkan, pertanda sebentar lagi akan masuk waktu sholat dan sebentar lagi sholat akan ditunaikan, maka kamu akan tinggalkan perniagaanmu, kamu akan tinggalkan kesibukan duniamu dan bersegera untuk mengambil air wudhu serta memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat. Ini diantara ciri-cirinya, sehingga dengan demikian dapat diketahui tentang kesempurnaan iman si hamba tersebut. Namun jika ia lebih memilih untuk tetap meneruskan urusan dunianya, berarti dia lebih mencintai dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pertanda imannya masih belum sempurna. Mudah-mudahan Allah sempurnakan keimanan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan orang-orang yang beriman, bahkan pimpinan Nabi dan Rasul. Tentunya beliau memiliki kadar keimanan yang sangat kuat, yang sangat sempurna, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan, ketika ditanya tentang bagaimana Rasulullah di rumah, qalat, beliau mengatakan, kana ka ahadina yarqa'u thawbah wa yakhsifu na'lah wa yahlibu syatah. Nabi Muhammad itu di rumah pribadinya sama seperti kita. Beliau menjahit bajunya sendiri apabila baju beliau sobek, dan beliau merapikan sendal-sendalnya. Beliau memerah susu kambingnya. Beliau memasukkan sampah pada tempatnya. Rajin di rumah tangga. Yuhadditsuna wa nuhadditsuhu. Beliau berbicara dengan kami dan kami berbicara dengan beliau. Asyik. Wa idza hadaratis shalah, tapi ingat, kata Sayyidah Aisyah, apabila sudah hadir waktu salat, qama ka'allam ya'rifna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung spontan berdiri seakan-akan beliau tidak kenal dengan kami.
Karena apa? Dorongan mahabbahnya kepada Allah sehingga beliau lupakan selain Allah. Ini imannya betul-betul sempurna. Itu panutan kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu ada orang soleh di Hadramaut, ketika ia sedang berjualan berlian, tiba-tiba adzan sholat dikumandangkan. Datang seseorang memegang berlian itu dan menawar atau menanyakan berapa harganya. Kata orang itu, ini berapa harganya? Berlian ini berapa kerat dan berapa harganya? Kata Jauhari, tukang jual berlian tadi, maaf, sekarang adzan sholat sedang dikumandangkan. Sebentar lagi saya akan sholat, setelah sholat nanti kita lanjutkan dunia ini. Sementara azan dikumandangkan, kita berhenti dulu untuk membicarakan dunia. Kita berhenti dulu untuk bertransaksi dunia. Ayo kita penuhi panggilan Allah. Enggak, saya serius, saya mau beli ini. Kata orang tadi, tunggu dulu, kita sholat dulu, baru kita bertransaksi. Oh, jarang loh ada orang seperti saya membeli berlian sekian kerat besarnya ini. Saya sanggup, saya punya uangnya. Akhirnya apa? Orang tadi langsung mengambil berlian yang dipegang oleh si pembeli tadi. Dia pegang, dia tutup tokonya. Maaf, tutup tokonya. Dia pergi ke suatu tempat dan mengatakan, ketika saya sedang akan melaksanakan sholat, memenuhi panggilan Allah, zat yang aku cintai, ada orang menghalang-halanginya. Berarti orang itu syaitan, kata dia. Berarti orang itu syaitan. Ini berlian dipegang oleh orang tadi. Berlian yang sudah dipegang oleh syaitan, gak ada berkahnya lagi. Tanpa merasa kehilangan dan tanpa merasa keberatan, itu berlian langsung dia taruh di suatu tempat dan dia pecahkan dengan sebuah alat sampai hancur lebur berlian tadi. Karena apa? Gak ada berkahnya, kata beliau. Dipegang oleh syaitan. Udah, langsung sholat. Ini membuktikan kekuatan imannya, kesempurnaan imannya. Allah dia pilih ketimbang dunianya. Padahal itu kalau dinilai berapa miliar harganya itu. Ternyata miliaran rupiah itu kalah dengan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak kita, jangankan beli berlian, beli gula kopi aja enggak tutup-tutup tokonya. Ketika azan dikumandangkan. Tempulu ada nang menukari, kena kada ada lagi nang menukari. Kamu nggak percaya sama Allah. Kamu nggak punya iman soalnya dalam hati. Kalau kamu yakin dan percaya sama Allah, kalau azan dikumandangkan tutup, rezeki kamu akan melimpah ruah. Karena yang memberi rezeki itu adalah zat yang saat ini akan kamu hadapi di dalam sholatmu. Tidak mungkin ia menyia-nyiakan kamu. Kamu tinggalkan duniamu demi untuk menghadapnya, lalu ia menyia-nyiakan kamu. Hasya wa kalla. Mustahil, tidak mungkin itu terjadi. Cuma iman ini masalah iman soalnya, keyakinan. Karena kita lemah imannya, nggak kuat keyakinannya, akhirnya kita tetap melanjutkan transaksinya. Sholat asarnya jam 5:30. Jam 5:30 baru sholat asar. Belum lagi yang menyisit undang lawan kakap. Ya Allah, kakap dan undang lebih ia cintai daripada Allah. Emang kakap dan undang yang akan memberi keselamatan bagimu? Emang kakap dan undang yang memberikan rezeki untukmu? Sampai sedemikian rupa kamu habiskan waktu demi kakap dan undang, demi ikan-ikan. Kamu lupa Sang Maha menciptakan dirimu dan semuanya. Na'udzubillah. Disinilah keimanan kita dapat kita ukur sempurna ataukah tidak. Wasababu wujudil hubbi, dan sebab adanya rasa cinta min jihatil mahbubi, dari arah yang dicintai. Kita tuh cinta kepada seseorang itu ada sebabnya. Imma wujudu kamalin fihi, bisa karena adanya kesempurnaan pada yang dicintai. Au husuli nawalin minhu, au husulu nawalin minhu, atau
menghasilkan pemberian darinya. Kita mencintai sesuatu itu karena memang sesuatu itu sempurna di mata kita. Bisa jadi itu penyebab kita mencintai sesuatu tersebut. Kita mencintai istri kita karena menurut kita wanita tercantik adalah istri kita. Kalau nggak cantik nggak mungkin kita kawini kan. Jadi kita cinta karena menurut kita ini yang paling cantik sudah, ini paling istimewa di mata saya. Karena menurut kamu kesempurnaan, kecantikan, pesona yang ada pada istrimu itulah yang sempurna. Makanya kamu mencintainya. Atau karena pemberian. Kamu cinta kepada bos fulan sampai didewa-dewakan, bos. Kenapa? Karena kamu sering diberi makan sama dia. Karena kamu sering disuap sama dia, kasih uang sama dia, sayang kamu. Ini sayang karena pemberian. Iya. Itu sebab seseorang itu mencintai yang dicintainya. Dua ini sebabnya. Karena merasa orang yang dicintainya ini sempurna. Satu. Atau karena merasa orang yang dicintainya ini sering memberikan kepadanya pemberian-pemberian. Senang akhirnya. Karena manusia itu biasanya senang kepada orang yang memberikan pemberian kepadanya. Kalau diberi senang, kalau kada diberi menyambat diam tuh. Pelit benarnya tuh. Nah itulah manusia. Nanti hilangkan kemanusiaan itu. Jangan sampai ada pada dirimu. Cukup sudah kamu jadi manusia. Kapan lagi jadi malaikat? Cukup jadi manusia. Kapan lagi jadi malaikat? Jadi begitu. Lalu dijelaskan sama beliau biar kita sadar dan paham supaya kita bisa mencintai Allah dengan tulus. Ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad luar biasa. Setiap kalimat-kalimat yang beliau ucapkan dan sampaikan mengandung cahaya yang akan membawa kita cinta kepada Allah. Apa kata Imam Abdullah Al-Haddad? Kan tadi sebab orang cinta kepada sesuatu yang dicintainya bisa karena kesempurnaan ada pada yang dicintainya tadi, atau karena mendapat pemberian dari yang dicintainya. Antara dua ini, atau dua-duanya bahkan. Lalu beliau jelaskan, fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil kamal, maka jika engkau termasuk orang yang mencintai karena adanya kesempurnaan, fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillahi wahdahu la syarika lahu fi syai'in min dzalik. Maka kesempurnaan itu, keelokan itu, dan keluhuran itu adalah milik Allah sahaja, zat yang maha tunggal, tiada sekutu baginya, fi syai'in min dzalik, pada sesuatu pun daripada itu semua. Kesempurnaan kalau kamu ingin mencari yang paling sempurna tidak ada, kecuali hanya ada pada zat Allah. Kalau kamu termasuk orang yang mencintai keindahan, maka kamu tidak akan temukan keindahan yang melebihi keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mencintai karena sebuah keluhuran, maka kamu tidak akan pernah mendapati keluhuran yang melebihi keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Lantas, kenapa kamu lebih mencintai yang lain daripada Allah? Mau yang sempurna, ya Allah. Mau yang indah dan elok, ya Allah. Mau yang luhur, ya Allah. Gak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada sekutu bagi Allah pada semua kesempurnaan, keindahan dan keluhurannya. Wa ma yaluhu ala safahati ba'dil mawjudat, dan apa saja yang nampak di atas lembaran-lembaran sebahagian wujud alam semesta ini, min makna kamalin, daripada makna kesempurnaan. Kamu melihat perempuan cantik, wah sempurna sekali ini. Kamu melihat hamparan laut yang berwarna biru, indah sekali ini. Kamu melihat pemandangan gunung yang hijau, ada embun-embunnya, oh indah sekali. Ini hanya sebahagian kecil daripada makna kesempurnaan yang ada di lembaran-lembaran wujud, di lembaran-lembaran alam semesta ini. Au yabdu 'alaiha min raunaqi jamalin, atau nampak di atas safahatil mawjudat, di atas lembaran-lembaran bumi wujud alam semesta ini, min raunaqi jamalin, daripada pesona keindahan, fahuwa, maka ialah Allah
al-mukammilu yang menyempurnakan, wal mujammilu yang memperindah, laha baginya semua. Subhanahu wa ta'ala, maha sucinya, wa ta'ala dan lagi maha tinggi. Kamu melihat, wah perempuan ini cantik sekali, wah lelaki itu ganteng dan tampan sekali. Semua yang kamu lihat itu adalah bahagian daripada pemberian Allah kepada perempuan tadi, adalah bahagian dari pemberian Allah kepada lelaki tadi. Oh, indah sekali pemandangannya, sejuk sekali mata melihatnya. Ini yang kamu lihat dan saksikan, ini adalah Allah yang memperindahnya, Allah yang menyempurnakannya. Bal, bahkan huwal mujidulaha, ialah yang menciptakannya, wal mukhtari'u dan yang mengadakannya, Allah. Walaula annahu an'ama 'alaiha, dan jikalau seandainya sesungguhnya Allah tidak memberikan kenikmatan atasnya, wujud-wujud yang kamu anggap indah, elok dan mempesona tadi, jika Allah tidak memberikan kenikmatan kepadanya bil ijad, dengan diciptakannya, lakanat mafqudatan ma'dumatan, pasti tentunya itu semua tidak akan ada dan pasti hilang. Perempuan cantik yang kamu anggap cantik dan menarik tadi, jika Allah tidak menciptakannya, tidak akan ada dia di dunia ini. Jika Allah tidak menghendaki keindahan ada pada wajahnya, dia tidak akan menjadi cantik. Lelaki tampan yang kamu elok-elokkan tadi, wah ganteng sekali orang ini, sempurna sekali, itu kesempurnaan yang kamu lihat, Allah yang ciptakan untuk dia. Andai kata Allah tidak menjadikan dia ganteng dan tampan, jelek wajahnya. Kamu lihat pemandangan yang mempesona, luar biasa, sejuk di mata. Itu semua yang mengadakan dan menciptakan, menyempurnakan adalah Allah. Andai kata Allah tidak membuatnya menjadi indah, tidak membuatnya menjadi elok, pasti tandus dan gersang, tidak indah dipandang. Jadi pada hakikatnya sumber kesempurnaan, sumber keelokan, sumber keindahan, sumber pesona datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, minta sama Allah yang indah-indah, nggak usah kamu nyari sendiri. Kalau nyari sendiri repot, capek. Minta sama Allah. Perempuan pengen dapat suami yang ganteng dan soleh, doa. Kamu sholat doa, tengah malam tahajud doa, insya Allah dapat. Laki-laki juga ingin mendapatkan pasangan wanita yang solehah dan cantik misalnya, zahir dan batin. Sudah, kamu banyak-banyak doa, minta kepada yang maha cantik, minta kepada yang maha tampan, minta kepada yang maha indah, minta kepada maha yang sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berikan. Kamu sih selama ini melupakan Allah, tidak pernah melibatkan Allah, selalu merasa kuasa dengan diri sendiri. Akhirnya pengen dapat yang hidung mancung, dapat hidung mancung ke dalam. Pengen dapat lelaki yang putih, malah dapat yang black. Blacknya nggak ada sweetnya lagi. Kalau hitam manis masih mending misalnya. Kalau hitam manis mending ini kopi. Iya, kamu tidak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bisa sendiri, merasa kuasa sendiri. Ini namanya tabarri min haulin wa quwwah. Dia merasa bersih daripada kekuatan dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Kamu berarti tidak mencintai Allah, kamu lupakan soalnya. Kalau kamu cinta kepada Allah, pasti kamu akan melibatkan Allah dalam segala hal. Oleh karenanya, ketika akan melakukan sesuatu, kita disuruh untuk beristikharah. Apa arti beristikharah? Bermusyawarah kepada Allah, minta pendapat dengan Allah. Itu arti istikharah. Berarti Allah itu ingin dilibatkan dalam segala urusan kita. Kita kalau melibatkan orang lain bisa mengeluh. Sudah, urusan nikam aku kada umpat menggaduhi, dah merepot mau ke kepala aja, ikam urus sendiri. Itu manusia. Tapi kalau Allah kita libatkan dalam masalah kita, senang Allah Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan pernah kecewa orang yang beristikharah kepada Allah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta isyarat dan saran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula ma afadha 'alaiha min anwari jamali sun'ihi
Dan jikalau bukan karena Allah limpahkan atasnya hamparan-hamparan wujud tadi, min anwari jamali sun'ih, daripada cahaya-cahaya keindahan ciptaannya, lakanat qabihatan masy'umatan, tentu yang indah tadi akan menjadi jelek, masy'umatan, lagi buruk dan sial. Karena Allah yang menciptakan keindahan sehingga kamu melihatnya dengan pandangan yang indah. Karena Allah menyempurnakannya sehingga kamu melihatnya dengan pandangan yang sempurna. Coba jika tidak Allah limpahkan keindahan dan kesempurnaan, tentu yang kamu lihat indah itu akan berubah menjadi jelek. Yang kamu lihat sempurna itu akan berubah menjadi cacat. Allah yang memberikan keindahan dan kesempurnaan tadi. Nah, kamu lupa dengan yang maha indah ini. Kamu lupa dengan yang maha menyempurnakan ini. Ini musibah ini. Akhirnya kita nggak cinta sama Allah. Coba kamu biasakan libatkan Allah dalam segala urusanmu. Libatkan yang maha indah ini. Libatkan yang maha menyempurnakan ini. Kamu akan tambah senang dengan Allah. Kamu akan tambah cinta dengan Allah. Akan tambah sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Haddad mengajak kita untuk berpikir supaya kita cinta kepada Allah. Kan orang tadi di antara salah satu sebab cinta kepada sesuatu karena dia melihat ada kesempurnaan pada sesuatu itu. Nah, kesempurnaan itu ingat dan yakini dalam hatimu datangnya dari Allah yang maha sempurna. Ia yang menciptakannya. Buat apa kita mencintai gambaran ini tapi melupakan yang menggambarnya? Kalau mau melihat keindahan jangan lihat lukisannya, tapi yang melukisnya kamu lihat. Pelukisnya itu yang agung. Pelukisnya itu yang indah, bukan lukisannya yang indah. Karena keindahan yang ada pada lukisan itu adalah hasil daripada pelukis itu sendiri. Allah yang melukis dan mengukir segala wujud alam semesta, sehingga kamu melihatnya indah. Ini pertama. Wa in kunta mimman yuhibbu li ajlin nawal, dan jika engkau termasuk dari orang yang mencintai karena pemberian, karena sebuah hadiah. Kamu cinta kepada orang karena dia sering beri kamu uang. Ya Allah, Bapak Haji itu orangnya bagus, nggak ada di Muara Kintab kayak beliau. Kenapa? Karena ente dikasih uang sama beliau setiap bulan. Iya, nggak ada di Muara Kintab karena beliau. Karena yang ngasih ente cuma beliau. Iya kan? Kalau yang merasa tidak pernah dikasih nggak akan muji. Bah, biasa aja, ente nggak dikasih uang sama dia. Kalau ente dikasih, dia juga ikut muji. Karena apa? Pemberian. Jadi orang itu sayang, muji-muji, senang karena selalu dapat pemberian dari seseorang. Ini juga termasuk sebab yang membuat hati seseorang cinta kepada orang yang memberi pemberian itu. Nah, kata beliau, kalau kamu termasuk dalam tipikal yang seperti ini, mencintai karena pemberian, falasta tarah, maka engkau tidak akan pernah melihat ihsanan, kebaikan, wala tusyahidu imtinanan, dan engkau tidak akan menyaksikan pemberian, wala tara ikraman, dan engkau tidak akan pernah melihat kedermawanan, wala tubsiru in'aman, dan engkau tidak akan pernah melihat in'aman, kenikmatan, alaika, atasmu, wa ala sairil khalqi, dan di atas seluruh makhluk, illa wallahu ta'ala, melainkan Allah ta'ala lah, huwal mutafaddilu, ialah yang bermurah, bijami'i dzalika, dengan memberikan semua itu. Yang maha mutafaddil, maha pemurah, yang memberikan dengan semua itu, bimahdil judi wal karam, dengan semata al-jud, kedermawanannya, wal karam, dan kemurahannya. Kita bisa mendapatkan kehidupan seperti saat ini, mulai dari lahir sampai dewasa. Semua pemberian-pemberian yang kita peroleh pada hakikatnya itu datang dari Allah. Yang berbuat baik kepada kita pada hakikatnya adalah Allah. Yang maha dermawan dan pemurah pada hakikatnya adalah Allah. Itu semua diberikan bimahdil judi wal karam, dengan semata kedermawanan dan kemurahannya. Kita nggak pernah minta sama Allah diberi, apalagi minta. Ya, kita kadang nggak pernah minta diberi sama Allah. Siapa yang pernah meminta agar bisa menghirup udara dan menghembuskannya lagi keluar?
Pernah kita minta, ya Allah jadikan saya bernafas? Nggak ada. Nggak pernah minta kita diberi nafas sama Allah. Kita nggak pernah minta agar bisa melihat. Tapi begitu lahir, alhamdulillah, fisik kita sempurna, normal, tidak ada yang cacat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara. Ini pemberian dari Allah. Kapan kita pernah minta sama Allah, ya Allah jadikan saya orang yang melihat, ya Allah jadikan saya orang yang bisa berbicara, jangan jadikan saya orang yang tuli, jangan jadikan saya orang yang bisu atau yang buta. Nggak pernah kita mohon seperti itu. Dalam perut ibu kita misalnya berdoa di alam rahim, nggak ada. Tapi begitu lahir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya. Luar biasa zat yang maha pemberi, maha dermawan ini. Tidak pernah kita meminta tapi kita diberikan. Itu namanya bimahdhi al-judi wal karam. Semata murni hanya karena karunia-Nya, kedermawanannya dan kemurahannya. Fakam min khairin qad asdahu ilaik, betapa banyak dari kebaikan yang telah dipersembahkannya ilaika kepadamu. Wakam, dan betapa banyak min nikmatin, dari kenikmatan qad an'ama biha, yang sungguh telah ia berikan kenikmatan itu alaika atasmu. Fahuwa sayyiduka, maka ia Allah adalah tuanmu, wa maulaka, dan Tuhanmu, alladzi khalaqaka wa hadak, yang telah menciptakan engkau dan memberikan petunjuk kepadamu. Walladzi lahu mamatuka wa mahyak, dan kepadanya lah, untuknya lah mamatuka, matimu, wa mahyaka, dan hidupmu. Walladzi at'amaka wa saqak, dan ialah yang memberi makan kepadamu serta memberi minum. Bukan usaha yang memberi kamu makan, bukan profesi yang memberi kamu penghidupan, tapi pada hakikatnya adalah Allah. Wa kafalaka, dan ia menjaminmu, wa rabbaka, dan mendidikmu, wa askanaka, dan menempat tinggalkan engkau, wa awaka, dan menampungmu. Yaral qabiha minka, Allah melihat yang buruk dari kita. Ya, kita sadar masing-masing di antara kita punya kekurangan, punya keburukan. Tapi apa yang terjadi? Fayasturuhu, lalu ia Allah menutupinya. Andai kata keburukan yang ada di hati kita, keaiban-keaiban yang dulu pernah kita lakukan, dinampakkan sama Allah, tidak ditutupi sama Allah, mungkin tidak ada satupun orang yang mau mendekati kita. Betapa banyak kesalahan, keaiban, kekurangan yang dulu pernah kita lakukan ditutupi sama Allah. Sampai saat ini luar biasa. Allah maha tahu. Di saat orang-orang tidak tahu, Allah tahu keburukan kita itu, tapi ditutupi sama Allah. Padahal bisa saja Allah Ta'ala nampakkan. Itulah kuasanya Allah. Masa kita masih belum cinta dan sayang juga kepada Allah, padahal keburukan kita yang sangat fatal itu ditutupi sama Allah sampai saat ini. Andai kata orang tahu, mungkin orang tidak akan mendekat dengan kamu. Ditutupi sama Allah. Fayasturuhu, lalu ia tutupi. Wa tastaghfiruhu minhu fayaghfiruhu. Lalu kamu meminta ampun akan kesalahan yang buruk tadi, minhu, darinya Allah, fayaghfiruhu, lalu Allah mengampuninya. Kita banyak punya dosa dan kesalahan ditutupi, lalu kita datang kepada Allah beristighfar minta ampun, Allah ampuni dosa itu. Luar biasa, Tuhan yang sangat pemurah, pengasih, penyayang, pengampun. Kenapa kamu masih belum menyayanginya juga, masih melupakannya? Wa yaral jamila minka, dan ia melihat keindahan darimu, fayukatsiruhu wa yudhiruhu, lalu ia perbanyak keindahan itu dan ia nampakkan keindahan itu darimu. Sehingga orang banyak memujimu. Masya Allah, luar biasa beliau itu, banyak sekali hafal hadis. Mungkin Sidin itu hafal ada mungkin sekian puluh ribu, padahal cuma 100 hafalnya. Tapi orang menilai banyak. Masya Allah, beliau itu orangnya alim banget, padahal cuma tamat kitab Safinatun Najah. Kenapa? Karena Allah yang nampakkan kebaikan itu di mata mereka. Ini adalah kenikmatan.
daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Wa tuti'uhu bitaufiqihi, dan engkau mentaatinya bitaufiqihi, dengan taufiknya, bukan dengan kemauan kamu. Kita semua yang ada di majelis ta'lim ini, di Masjid Al-Muhajirin, dapat berhadir karena taufik Allah, bukan kekuatan kita yang menghadirkan kita ke sini, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'unatihi, dan pertolongannya. Setelah itu apa? Fayunawwihu bismika fil ghuyub, lalu ia memuji namamu di alam gaib, di alam malaikat, malakut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbahu Jibril, thumma nada Jibril li ahli samai ya ahla samai innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu wa yuhibbahu ahli sama, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada hamba, ia memanggil malaikat Jibril. Allah tidak ingin cintanya hanya zatnya yang tahu, Jibril pun diberitahu, wahai Jibril, saya cinta kepada hamba saya Fulan bin Fulan, namanya si Anu bin si Anu, tinggalnya di Kalimantan Selatan, alamatnya di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Kintab, di Muara Kintab, detil kampungnya disebut, tuh rumahnya di Higa sana tuh nak. Aku cinta wahai Jibril kepada dia. Cintailah dia wahai Jibril. Karena melaksanakan perintah Allah, Jibril pun cinta kepada si hamba itu. Jibril juga tidak ingin kalau yang tahu kecintaan Allah kepada hamba hanya dia dan Allah saja. Lalu Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Ketika Isra dan Mi'raj kita mendengar kisah, ada nabi-nabi di sana. Ketika Isra Mi'raj kita juga mendengar riwayat bahwa di langit ke-7 itu ada Baitul Ma'mur yang ditawafi oleh 70.000 malaikat setiap hari. Ketika 70.000 malaikat itu selesai melaksanakan tawaf, Allah suruh pergi ke suatu tempat dan diciptakan lagi 70.000 malaikat yang baru. Hari-hari begitu. Miliaran malaikat tidak terhitung di sana. Itu dipanggil semua oleh malaikat Jibril, wahai ahlus sama, seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada Fulan bin Fulan, maka cintailah dia. Semua penduduk langit, karena Jibril adalah presiden malaikat, menyuruh mereka untuk cinta kepada si hamba itu. Penduduk langit pun cinta kepada si hamba itu. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian hamba itu pun diletakkan qabul, dicintai, diterima oleh seluruh penduduk bumi. Maka betapa beruntung dan bahagianya hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok hamba yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok golongan berkumpul di rumah dari rumahnya Allah, yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya satu sama lain, atau bertadarus bergantian membaca Al-Quran satu sama lain, maka mereka akan diliputi oleh rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun di tengah-tengah mereka ketentraman sehingga jiwa mereka terasa sejuk. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini yang lebih utama lagi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Aku bangga dengan jamaah Majlis Masjid Al-Muhajirin. Mereka rajin hadir ke majlis, mereka rajin ngaji, mereka rajin salat berjamaah. Aku bangga, kata Allah Ta'ala. Luar biasa, beruntung hamba-hamba yang dibanggakan oleh Tuhannya. Sudah diberikan, ini kita bisa melakukan perbuatan baik seperti ini karena taufiknya, bukan karena kekuatan kita. Banyak orang yang lebih kuat dari kita, yang ototnya lebih besar dari kita, nggak bisa hadir ke sini. Berarti bukan kekuatannya yang membuat hadir ke sini, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala.
udah diberi taufik untuk bisa taat kepadanya, dipuji lagi di sisi makhluk-makhluknya. Subhanallah.